Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batubara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat ataupun observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Suryanto dari UPT SD Negeri 025 Laras. Saya Hawana dari SD nomor 13 Kelupung. Saya Surantoji dari SD Negeri 16 Bandar Rahmat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Suhan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Wana, alhamdulillah sehat Bu. Bu Wana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Oh ya Pak, nih sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada siang hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut, merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita pada siang hari ini? Kompetensi yang ingin kita kembangkan yang pertama, presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian Pak, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu bisa menemukan solusi dari masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke ya Pak ya, ada demikian dulu ya Pak pada observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coach terhadap coach. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Nan, apa kabarnya hari ini Pak Nan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pak Nan, dengar-dengar ada yang mau disampaikan ya Pak atau mau diceritakan kepada saya? Benar Pak, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Oke, sepertinya kita punya waktu 15-20 menit untuk ngobrol-ngobrol nih ya Pak Nan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira terhadap saya? Begini Pak, terkait dengan guru sekolah ya Pak ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Materi belajarnya masih menggunakan metode konvensional saja Pak. Padahal kita ketahui perkembangan zaman saat ini kan canggih Pak. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah ini tak mau terjadi perubahan seperti itu Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang berkreatif gitulah Pak. Oke Pak, jadi Pak Nan kurang bervariatif ya pembelajarannya. Media pembelajaran yang digunakan masih begitu lama ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Pak Anan dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Gini Pak, saya ingin dalam percakapan kita ini terdapat perubahan lah Pak di sekolah saya, khusus itu saat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa Pak. Jadi Pak Anan, harapan Pak Anan adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin dapatkan dari yang sudah ada kira-kira percakapan kita pada hari ini? Gini Pak, saya ingin adanya perubahan gitu Pak, misalnya dalam penyampaian menggunakan metode ya, menggunakan media, kemudian pembelajaran itu bervariatif
setidaknya Pak dengan ada juga membuat presentasi melalui PowerPoint daripada mengandalkan metode ceramah saja. Jadi bisa mengandalkan memanfaatkan media-media yang lainnya. Itulah yang saya harapkan supaya menjadi bervariatif lah cara mengajar itu Pak. Gitu Pak. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, ini masalah pembelajarannya kurang bervariatif menggunakan metode ya Pak ya. Model atau bisa juga dikatakan belum ideal. Jadi kira-kira kalau dikasih level dari 1 sampai 10, ini kira-kira sekolah Bapak ada di level berapa nih Pak ya? Hanya masih level 5 Pak. Nah, karena saya kelas sekolah saya itu Pak, gurunya tuh banyak yang udah tua Pak, berumur 50-an lebih lah. Jadi kalau untuk diajak belajar itu menggunakan metode itu mungkin anggapan mereka itu agak tinggi gitu ya. Nah, jadi sulit lah gitu Pak untuk diajak kawan-kawan itu Pak gitu. Oke Pak, nah di level 5 Pak ya. Di kondisi yang sekarang ini kira-kira level berapa yang ingin ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih kreatif di sekolah Bapak? Mungkin tak para tinggi kali Pak. Saya ingin tingkat levelnya level 7 saja Pak. Karena kalau di level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit. Jadi sedikit aja mungkin tambah dua level Pak. Dari level 5 jadi level 7 itu saya harapkan ada perubahan itu Pak. Ya, oke Pak. Nah, dari level 5 ke 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang Pak Anang lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Sebenarnya itulah yang saya pikirkan sekarang ini Pak ya. Rencana ataupun tindakan yang akan saya buat cocoknya itu ke mentoring atau seperti pendampingan individu Pak antara saya dan rekan guru face to face ya secara bergantian Pak. Itulah. Oke Pak Anang, untuk monitoring yang Bapak rencanakan untuk guru atau pendampingan, kira-kira selain itu tadi ada strategi yang memungkinkan untuk Bapak terapkan di sekolah dan membuat guru-guru nyaman dengan penyampaian Bapak atau bagaimana Pak? Gini Pak, selain dengan mentoring tadi yang saya usulkan kepada kepala sekolah saya untuk membuat semacam suatu pelatihan gitu Pak ataupun workshop yang bertujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru yang berada di sekolah kami. Nah, khususnya itu dalam hal materi pembelajaran menggunakan media agar bervariatif lah cara mengajar. Oh begitu, berarti sudah merencanakan monitoring, pendampingan individu atau pelatihan atau workshop, atau dari ketiganya Bapak pilih yang mana supaya cepat berhasil dari rencana Bapak tadi? Artinya Pak, di antara tiga tersebut ya pilihan tadi mungkin mentoring lah Pak. Sepertinya mentoring Pak ya, karena kalau pelatihan ini ataupun workshop ya tentu itu memakan waktu yang cukup lama Pak. Belum lagi dari segi pembiayaannya untuk mencari narasumber lagi yang berkompeten. Nah, jadi menurut hemat saya cocok itu ke mentoring Pak. Gitu. Ya, Pak. Mentoring ya Pak ya. Iya. Jadi kegiatan mentor ini Bapak lakukan dengan bantuan siapa ya Pak? Ada sih Pak, mungkin saya minta bantuan teman atau rekan guru yang ahli lah di bidang IT gitu ya, menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Bapak berkolaboratif dengan rekan guru ya Pak ya. Kira-kira kapan hal ini bisa Bapak realisasikan? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, minggu depan lah Pak, saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman yang berada di sekolah saya. Oke, sangat luar biasa Pak ya. Pada percakapan kita siang ini Pak, apa yang Bapak dapatkan kira-kira Pak? Dari
dari percakapan kita siang ini ya Pak ya, saya sudah mendapat sedikit gambaran Pak ya, adanya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru yang mempunyai keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Ya, alhamdulillah Pak Anan sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang baik. Oke, saya tunggu kabarnya minggu depan ya Pak Anan ya. Setelah melakukan mentoring, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Semoga rencana Bapak melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan lancar. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga ini membantu dan bermanfaat bagi saya. Saya doakan Bapak sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan Allah Taala, rezeki Bapak. Amin. Sukses Bapak dalam bertugas Pak. Terima kasih Pak Anan. Saya juga berharapkan hal demikian juga serupa dengan harapan Pak Anan. Jadi semoga permasalahan kita bisa selesai. Kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali di lain kesempatan. Gimana itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sulhan. Pak Sulhan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum penutupannya ya Pak Sulhan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dengan Pak Anan yang terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching saat ini saya sudah melakukan alutsista, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sudah dialaminya. Gitu ya Pak Sulhan ya. Jadi saya nih sebagai observer saya melihat Bapak sudah melakukannya dengan baik dan sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Anan dapat menemukan solusi dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak Sulhan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan terkait hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan ini bertanya sesuai dengan alur tadi. Kemudian selain bertanya juga mencari solusi agar coaching tadi tidak bisa menemukan solusinya sesuai dengan prinsip coaching ini tadi. Oh ya gitu ya Pak ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi terima kasih ya Pak ya waktunya. Jadi saya kira observasi kita pada siang hari ini semoga bermanfaat ya untuk Bapak dan kita semua. Nah dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kami pada modul 2.3. Semoga dapat menginspirasi bagi rekan guru sekalian. Saya Suryanto, Saya Hawana. Saya Sunatoli. kami tutup dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.